Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iDream? Kembali hari ini saya Rudi Saputra hadir menemani Anda. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik di Inspirasi Keluarga untuk edisi ekonomi keluarga pastinya. Saya akan ditemani oleh narasumber kita. Kita akan berbicara tentang ekonomi keluarga seperti biasa. Nantinya akan ada Pak Harisol Putra yang pasti akan membahas tema untuk Anda hari ini. Apa kabar untuk yang mendengarkan kita di live streaming di www.idreamradio.id ataupun untuk Anda yang mendengarkan di 1044 AM iDream Radio ataupun yang sudah mendownload aplikasi iDream Radio di Play Store, pastinya bisa menyaksikan program-program iDream Radio dimanapun Anda berada. Yang menyaksikan di channel YouTube iDream TV, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda. Dan hari ini kita akan membahas tema yang menarik bersama narasumber kita. Kita sapa dulu karena saya sudah bersama beliau di studio. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Mas Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tahun baru nih Pak Hari. Iya, kita sudah tahun baru ya. Nggak terasa ya. Bagaimana nih? Sudah hampir setahun berarti kita ya. Sudah 1 tahun nih perjalanan kita di tahun baru. Karena menarik, saya dapat informasi bahwa tema yang kita bahas ini adalah resolusi keuangan. Betul sekali Mas Rudi. Tahun baru ini. Bagaimana dalam spiritual finance. Ya, betul sekali. Tapi sebelum kita bahas jauh seperti itu, bersama sahabat iDream dan juga Pak Hari nih, Pak Hari, kira-kira resolusi seperti apa sih yang akan kita bahas hari ini nih, Pak Hari? Ya, baik sahabat iDream, kalau kita bicara resolusi, biasanya kan ada resolusi PBB gitu kan. Resolusi PBB nomor sekian, tentang apa? Pembebasan Palestina, tentang Rohingya, tentang apapun lah itu kan, biasa seperti itu. Tetapi ketika kita bicara tentang resolusi diri kita pribadi, biasanya seperti kita pertama kali kayak niup lilin. Mungkin Mas Rudi waktu kecil pernah ulang tahun, kan di situ dikasih lilin, disuruh tiup, terus memberi harapan. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi ini. Setelah selesai tiup lilin, selesai juga dreamnya, selesai juga mimpinya. Apakah dikerjakan? Biasanya enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kebanyakan kita hari ini sebatas seperti itu. Seperti lilin selesai. Sekedar, iya sih saya ingin keluar negeri, iya sih saya ingin umroh, iya sih saya ingin haji. Tapi ketika ditanya, bagaimana cara menuju ke sana? Ya, kalau takdirnya ke sana, ya saya ketemu gitu kan. Kalau nggak dijalankan, ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi kebanyakan orang sebatas ya harapan saja, tanpa ada langkah-langkah, sehingga ketika 2017, 2018, 2019, 2020 ya muter lagi aja. Itu aja resolusi. Itu aja. Jadi sekadar ya euforia. Ini yang saya bilang euforia. Padahal yang namanya resolusi itu kan sebuah hal yang luar biasa yang kalau kita laksanakan ada sesuatu. Kalau tidak ada kita laksanakan ada konsekuensi. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang resolusi, sahabat iDream, kalau biar saya tidak salah mendefinisikan, saya ambil dari KBBI, Mas Rudi dan juga sahabat iDream. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi resolusi adalah sebagai sebuah keputusan atau kebuatan pendapat berupa permintaan. Nah, ini permintaan, tuntutan yang ditetapkan secara musyawarah. Jadi kalau kita bicara konteksnya adalah keluarga, berarti kalau kita buat resolusi keuangan 2019, konteksnya adalah keluarga. Bapak, ibu, anak, ngeriung. Kita ngeriung, kita ngobrol. Kira-kira nih, kita mau ngapain di tahun 2019? Setelah kita tetapkan tujuannya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana? Misalkan sekarang 2018, besok 2019, atau sekarang 2019, besok 2020 ya kan? Berarti kalau sekarang 2019 bulan Januari, 2019 bulan Desember kita akan misalkan piknik misalkan atau jalan-jalan ke luar negeri. Pertanyaannya adalah mau kemana ke luar negerinya? Apakah negara jiran tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, atau kita ingin ke Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan lain-lain. Setelah itu tertarik, oh ya ternyata saya ingin ke Turki misalkan ya, ingin ke Turki gitu kan. Pertanyaannya dengan 3 orang keluarga ini, kalau 1 orang bapak, 1 orang ibu, dan 1 orang anak, berapa biayanya? Katakanlah masing-masing 20 juta, katakanlah ini contoh saja. Berarti ada 60 juta. Pertanyaannya, 60 juta di tahun Desember 2019, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai 60 juta tersebut? Ini yang saya bilang, bukan cuma sekedar saya ingin ke Turki. Terus begitu bulan Desember 2019 nggak terjadi,
ya nggak apa-apa juga. Nah, ini yang terjadi hari ini. Kebanyakan cuma sekedar ya sudah niup lilin, berharap saya ingin sehat. Iya, tapi parameter sehatnya apa? Apa kolesterolnya, apa gula darahnya, apa diabetesnya dan segala macam, itu kan harus ada parameter-parameter. Nah, ini yang kita sebut dengan parameter terukur dalam resolusi keuangan 2019. Oke, berarti resolusinya memang harus real, nyata, Betul. ada usahanya lah, Ya, ada ikhtiarnya di situ ya Pak ya. betul sekali, Mas Bukan Rudi. hanya sekedar oh ini udah pergantian tahun, kita maunya ini, ayo kita resolusi, bukannya sekedar itu, tapi Ya. ada usaha yang dilakukan untuk mencapai itu Nah, nantinya. cuma yang menariknya kebanyakan orang di luar sana itu selalu bicaranya ya sudah, gitu loh. Saya berharap ini kalau tercapai ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke. Nah, ini jadi masalah. Jadi cuma sekedar ibarat kita kan sering begini. Bulan ini, tanggal ini, acara ini, misalkan kemarin Hari Ibu tahun Desember 2018. Kita share tuh, selamat Hari Ibu. Lalu ada lagi selamat Hari Ayah. Lalu selamat ini, selamat ini, selamat ini. Sekedar euforia aja. Dapat foto atau kata-kata yang baik di share. Terus berganti tahun yang hilang lagi. Ya. Ini yang saya bilang, jangan sampai resolusi 2019 itu sebatas kata-kata, sebatas ucapan tanpa tindakan. Akhirnya apa? Kita pun jadi malas juga. Paling juga nggak bakal kecapai, betul nggak? Ya kan? Karena tidak ada hal yang clear dari diri kita bahwasanya apa nih tuntutan kita. Kan bicara resolusi itu adalah tuntutan kita. Apa yang akan kita lakukan ketika kita siap menapaki mulai dari tahun 2019. Ini ada Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember 2019. Apa nih? Misalkan kita ingin mobil baru, kita ingin motor baru, kita ingin rumah baru, properti baru, apa misalnya logam mulia baru, atau apapun lah dream mimpi keuangan kita, itu mulai kita realisasikan. Kalaupun misalnya nggak kejadian, minimal misal begini, saya ingin setiap bulan itu bisa menabung logam mulia 5 gram misalkan. Ternyata meleset nih, nggak tiap bulan, tapi 2 bulan sekali. Tapi kan minimal ada usahanya. Ketimbang ya pokoknya saya ingin punya logam mulia. Kapan? Ya terserah, pokoknya 2019. Nggak clear. Nah, itu yang saya sebut dengan. Jadi resolusi itu sebuah musyawarah, tuntutan bahwasanya kita siap untuk mulai melakukan. Bukan cuma sekedar akan, tapi sudah mulai kita lakukan. Berarti apa? Kita mulai dengan namanya cek dulu. Nah, ini cek inilah disebut dengan apa sih siklus-siklusnya gitu, Mas Rudi. Oke, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya sahabat iDream bersama Pak Hari, bagaimana nih siklus-siklusnya dalam resolusi dalam ekonomi ya, ekonomi atau keuangan keluarga, terutama dalam segi atau mungkin dari sudut pandang spiritual finance. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Yang memiliki pertanyaan silakan Anda bisa gabung sama kita di sini di 0822 ya 9881044 sahabat iDream, atau juga di 02178885 300. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi, tetap bersama kami di Inspirasi Keluarga. Terima kasih sahabat iDream, masih bersama kami di Inspirasi Keluarga yang mendengarkan live streaming atau dengerin 1044 iDream Radio atau menyaksikan di channel YouTube iDream TV. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Anda ya. Hari ini saya masih bersama Pak Hari. Kita membahas karena masih di suasana tahun baru sahabat iDream ya. Pasti kita punya rencana, punya resolusi lah. Selalu ya kalau digadang-gadangkan setiap tahun baru, bikin dong resolusi di tahun ini apa yang harus kita capai. Tapi intinya dari pembahasan kita sebelumnya bahwa resolusi itu bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar menjadi rencana, tapi ada satu hal yang kita lakukan untuk mencapai resolusi tersebut. Jadi bagaimana nih Pak Ari untuk resolusi dalam keuangan? Ya, kalau tadi kan saya bicaranya bahwa resolusi bukan cuma sekedar kata-kata, harus dalam bentuk tertulis, Mas Rudi dan juga sahabat iDream. Jadi misalkan kalau kita ingin sebuah resolusi, dicatat. Kalau saya dulu ingat pertama kali saya buat resolusi itu, saya misal contoh begini, saya ingin punya handphone, ya kan? Lalu saya datang ke toko handphonenya, saya datangin, saya ambil brosurnya, terus saya tanya harganya berapa saat itu, ya, harganya berapa, lalu saya buat namanya dream book.
Jadi ada dream book, ada handphonenya, ada harganya berapa, ada tulisan di situ tanggal berapa mau saya realisasikan. Oke. Kan gitu. Jadi artinya bicara resolusi keuangan sahabat iDream itu kita bicara tentang bagaimana menuliskan satu hal dahulu. Kita mulai menuliskan bagaimana untuk bisa mencapai menuju ke sana. Tetapi kalau kita bicara secara komprehensif, Mas Rudi dan juga sahabat iDream, ada namanya siklus, ya. Jadi pertama kali siklus yang harus kita pahami pertama adalah cek kondisi keuangan kita dahulu. Oke, cek kondisi keuangan kita sekarang Jadi, ya. Jadi kalau saya selalu bicaranya adalah secara apakah hari ini kita sehat secara keuangan, setengah sehat, sakit atau sakit parah. Itu dulu. Karena tidak realistis juga kita bicara sebuah mimpi, sebuah rencana, sebuah resolusi, sementara posisi kita sudah dalam keadaan minus. Ini persoalan. Berarti harus dilakukan apalah dari minus menjadi plus dahulu. Baru dari plus bisa kita bermimpi, gitu kan? Karena kalau kita dalam kondisi minus, kita nggak bakal bicara plusnya. Kita bicara bagaimana bisa bersurvive. Ibarat orang didesak, tersudut, dia selalu bicara bagaimana bisa nyelamatin diri dahulu. Nggak bisa berpikir secara jernih. Beda dengan orang yang sudah dalam keadaan tenang, ya, udah nggak tegang lagi, gitu kan? Cukup, gitu. Tenang, cukup seperti itu dia bisa berpikir, oh iya, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Ada beberapa teman saya, para backpacker, gitu kan? Mereka awalnya nggak mungkin lah seorang mahasiswa bisa keluar negeri. Ya kan, nggak mungkin, itu pola pikir mereka. Tetapi ketika ada yang mencontohkan temannya sesama mahasiswa, saya kemarin baru cek di Facebook itu namanya Backpacker Dunia, ada seorang mahasiswa dari Bali cukup dengan 3 juta, Mas Rudi, ini 3 juta selama lebih kurang 3 atau 4 hari, itu Malaysia, Singapura, cuma habis sekitar 3,1 juta. Mulai dari kos-kosan ke Bandara Ngurah Rai Bali, lalu dia langsung ke Malaysia, dari Malaysia balik lagi ke Ngurah Rai Bali, sampai ke kosan itu cuma 3,1 juta. Pertanyaannya bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena dia sudah mulai merencanakan. Mulai dari duitnya berapa, makan apa di sana, beli tiketnya, buat paspornya, dan lain dan seterusnya. Sehingga total dihitung-hitung cuma 3,1 juta. Mulailah dia menabung. Tiap bulan menyisihkan. Akhirnya, begitu pas hari H, duitnya terkumpul. Berangkatlah, ini saya bilang. Jadi resolusi itu bukan cuma sekedar saya pengen ke Malaysia, saya pengen ke Turki, saya pengen umroh, enggak. Tapi ada rencana-rencana. Ternyata tadi kalau kita bicara konteks si pemuda tadi, dia mulai searching, dia mulai googling bagaimana caranya bisa bertahan hidup selama 4-5 hari di Malaysia dan Singapura. Objek apa saja yang tanda petik gratis yang bisa dia ke sana. Dan bagaimana petanya? Sekarang semua digital. Hari ini ketika saya misalkan pergi ke Malaysia, saya cukup dengan mungkin saya bisa bicara contoh saja lah, salah satu apps gitu, travel titik-titik gitu kan, itu kita bisa. Misalkan kita mau ke Malaysia, mau ke Thailand, mau ke Singapura, kalau yang terdekat itu tidak harus pakai uang ringgit, uang dolar Singapura atau baht Thailand, cukup pakai rupiah kita bisa pesan hotel di sana. Jadi dari Indonesia kita bisa pesan hotel. Begitupun kalau kita ingin umroh dan haji dan segala macamnya. Artinya hari ini dengan teknologi itu memudahkan kita. Coba pertanyaannya, mau nggak kita mulai sedikit ribet? Tujuan di sana apa, ngapain, nginep di mana? Kita mulai tulis buat itinerary-nya kalau luar negeri. Tapi kalau misalkan ingin pensiun, apa nih harus kita lakukan? Bagaimana agar kita pensiun itu secara aman? Ya, itu baru pertama, cek kondisi keuangan. Yang kedua adalah tujuannya, ini harus clear juga. Ada namanya SMART method gitu kan, ada spesifik, measurable dan lain-lain. Artinya betul-betul secara detail. Yang ketiga, gimana cara mencapai tujuan tersebut. Jadi setelah tujuan terlaksana, sudah tertulis, bagaimana cara kita mencapai tujuan ke sana. Lalu yang keempat, eksekusinya seperti apa sih? 1, 2, 3, 4, dan baru terakhir bicaranya tentang monitoring dan evaluasi. Ternyata dalam perjalanannya nggak cukup 3,1 juta. Nambah nih jadi 3,5 juta. Berarti ada spare waktu, ada spare duit yang harus kita siapkan. Ini yang saya bilang siklus. Barulah kita bicara teknis hari ini.
evaluasi selama setahun, kira-kira apa yang harus kita evaluasi. Oke. Sehingga ketika kita menafaki 2019 dari Januari, Februari sampai dengan Desember 2019 akhir, itu kita tahu kondisi kita bagaimana, tujuan kita apa, sehingga lebih memudahkan kita. Saya selalu bicara by data. Keuangan itu adalah data. Keuangan itu adalah angka, jelas. 1, 2, 3-nya jelas. Tetapi kalau kita tidak punya yang namanya data, bisa kebayang agak susah. Dulu kan pernah saya cerita sama Mas Rudin juga sama Edrim, bahwa ketika kita ketemu lampu merah, itu ada yang tulisan, ada yang cuma lampu merahnya saja. Yang tulisan, yang angka maksudnya, itu lebih asik. Karena bisa kita prediksi. 50, 49, 48, 5, 4, 3, 2, cus kan gitu kan. Ketimbang, ini kapan merahnya, kapan hijaunya, kira-kira gitu kan. Nah ini yang saya bilang, kita mulai dari evaluasi tahun lalu, berarti 2018. Kira-kira selama setahun ini, kalau saya bicaranya cuma 4 saja Mas Rudi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang keuangan 2018 kemarin, secara spiritual finance, pertama adalah gini, evaluasi buat Tuhan. Jadi kalau dalam kita itu kan ada namanya kewajiban zakat, itu kan 2,5%. Apakah kita sudah menunaikan zakat 2,5% tersebut? Apakah selama setahun zakat mal, zakat harta, atau zakat profesi per bulan? Ini harus clear dulu. Itu pertama. Yang kedua, sudahkah kita sedekah? Jadi kalau zakat adalah fixnya, sedekah adalah fleksibelnya. Ya. Artinya apa? Apakah sedekah kita itu cenderung naik atau cenderung turun? Misalkan Januari sedekahnya 1.000, Februari 1.000, Maret 500, Mei 500, Juni kosong. Berarti kan kalau kita lihat trennya itu kan turun gitu kan. Oh ternyata Januari 1.000, Februari 1.200, Maret 1.500, terus naik. Ini yang saya bilang, apakah kewajiban kita sama Tuhan itu fix apa fleksibel? Apa cenderung naik, apa cenderung turun? Nah, kita harus kita evaluasi ya sejauh mana kita melakukannya secara terencana. Karena ada juga begini Mas Rudi dan juga Sahabat Dream. Banyak orang ketika bicara bab sedekah itu sisa. Nanti misalkan mau Jumatan, misalnya seperti itu ya, mau Jumatan di kantong kita ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 10.000, ada uang 1.000. Kebanyakan orang gimana yang milih? Yang 1.000. Yang 1.000-an gitu kan. Karena kenapa? Karena sisa. Karena tidak direncanakan. Tapi kalau direncanakan, setiap hari Jumat saya akan sedekah sebegini, dia akan mengalokasikan. Tinggal diambil. Nah itu yang disebut dengan apakah evaluasi kita buat Tuhan itu naik atau turun. Ada yang fix 2,5%, atau yang Nasrani itu 10% gitu kan. Ataukah kita yang fleksibelnya, yang sedekahnya itu naik atau turun, terencana atau tidak, itu baru satu. Ya. Oke, baik, kita break dulu Pak Ari. Tadi kita bahas lagi ya, tadi sudah bahas tentang evaluasi ya. Kita evaluasi bagaimana keuangan kita untuk Tuhan, dari mulai dari zakat, kemudian juga sedekahnya kita evaluasi, dan kemudian tadi juga sudah ada beberapa siklus yang dibahas oleh Pak Ari ketika kita beresolusi ya, terutama untuk keuangan kita. Pastinya sebelum beresolusi, cek dulu dong kondisi kita saat ini seperti apa, kemudian tujuannya jelas, dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Ya itu harus benar-benar jelas, dan itulah agar siklus yang kita hadapi, agar resolusi kita bisa terwujud ya, terutama untuk Anda yang punya resolusi di tahun 2019 ini. Jangan ganti channel dulu, saya akan kembali bersama Anda dan juga bersama Pak Haris Solputra membahas bagaimana resolusi keuangan di tahun 2019 ini dari sudut pandang spiritual finance. Kita akan kembali untuk Anda saat lagi.